Cerita dimulai dengan memperkenalkan seorang gadis cantik bernama Tami yang saat itu sedang menghabiskan waktu di sebuah kafe bersama temannya yang bernama Jonah. Mereka berdua tampak menikmati perbincangan yang hangat. Setelah selesai dari kafe, Tami pulang ke rumah. Ketika tiba di rumah, keluarganya sedang berkumpul untuk makan malam. Ibu tirinya memandang Tami dengan sinis, merasa marah karena Tami sering keluar dan jarang membantu pekerjaan rumah tangga. Ayah Tami yang mulai kesal dengan situasi tersebut memilih untuk meninggalkan meja makan. Meninggalkan Tami merasa tidak nyaman dengan suasana itu. Merasa tertekan oleh ketegangan dengan keluarganya, Tami memutuskan untuk masuk ke kamarnya. Dia kemudian membuka laptop dan mulai menonton sebuah film yang berisi banyak adegan bermain futsal. Terinspirasi oleh film tersebut, Tami mulai berimajinasi dan membayangkan dirinya sebagai salah satu karakter dalam film. Untuk menghilangkan rasa penatnya, ia mencoba berolahraga sendiri dengan gerakan dua jarinya seolah-olah sedang bermain futsal. Tiba-tiba ayah Tami memanggilnya, memintanya untuk keluar dari kamar. Ayahnya merasa marah karena Tami lama sekali membuka pintu. Saat bertemu, ayahnya memberikan sebuah paket yang baru saja tiba untuk Tami. Dengan nada kaget, ayahnya mempertanyakan isi paket tersebut yang ternyata hanya berisi sebuah bando yang Tami beli. Lebih mengejutkan lagi, bando tersebut dibeli dengan harga yang cukup mahal. Tami mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa dia membeli bando itu menggunakan uang tabungannya sendiri. Namun, ayahnya tetap memberikan nasihat, menyarankan Tami untuk lebih bijak dalam mengeluarkan uang dan memilih membeli barang-barang yang lebih berguna dan bermanfaat. Keesokan harinya, Jonah yang telah merancang baju anime khusus untuk Tami mendaftarkannya dalam sebuah acara cosplay. Tami saat menikmati acara tersebut meski secara tidak sengaja bertabrakan dengan seorang pria bernama Jello. Jello segera meminta maaf karena menumpahkan minumannya dan membuat kostum cosplay Tami basah. Sebelum acara dimulai, Tami memutuskan untuk masuk ke ruang ganti kostum guna membersihkan dan mengeringkan pakaiannya. Saat sedang mencoba mengeringkan kostumnya, tiba-tiba seorang pria dan wanita bernama Ken dan Colleen masuk ke ruang ganti. Tami yang tidak ingin diketahui keberadaannya segera bersembunyi. Ken dan Colleen ternyata datang ke situ untuk menggelar permainan futsal. Setelah berhasil memenangkan pertandingan, Ken pergi terlebih dahulu. Sementara itu Colleen yang mencari wignya yang terlepas menyadari bahwa ada orang lain di ruangan tersebut. Dia pun memperingatkan Tami agar tidak menceritakan atau menyebarkan kegiatan mereka. Setelah memastikan kostumnya sudah cukup kering, Tami kembali bergabung dengan teman-temannya dan para peserta lainnya di acara cosplay. Ia merasa sangat senang ketika banyak orang yang mengagumi kostum yang ia kenakan, membuatnya menjadi pusat perhatian di acara tersebut. Ternyata Colleen adalah seorang cosplayer terbaik, sementara Ken adalah seorang fotografer terkenal. Keduanya menjadi host yang akan membacakan nominasi untuk kategori kostum terbaik pada acara tersebut. Ketika tiba saatnya untuk mengumumkan pemenang, Colleen dan Ken dengan bangga mengumumkan bahwa Tami memenangkan kategori Best Cosplay. Tami merasa sangat gembira dan terkejut menerima penghargaan tersebut yang termasuk hadiah uang tunai dan piagam penghargaan. Pengalaman ini memberikan perasaan yang luar biasa bagi Tami, membuatnya merasa diakui dan dihargai dalam komunitas cosplay. Tidak hanya itu, penghargaan ini juga memberinya rasa percaya diri yang baru, sekaligus memperkuat hubungan dengan teman-temannya dan komunitas cosplay secara keseluruhan. Setelah acara selesai, Tami segera pulang. Namun setibanya di rumah, ia harus menghadapi ibu tirinya yang tidak menyukai hobinya dalam dunia cosplay. Ibu tirinya semakin marah setelah mengetahui bahwa Tami sering memesan barang-barang online dengan harga yang mahal. Ibu tirinya menganggap bahwa hobi Tami hanya membuang-buang uang yang seharusnya bisa digunakan untuk kebutuhan yang lebih penting seperti makan. Keesokan paginya, Tami menemui Jonah dan meminta maaf karena kostum yang Jonah pinjamkan sedikit sobek akibat ulah ibu tirinya. Meskipun orang tua Tami menentang hobinya, Tami merasa bahwa cosplay memberikan perasaan dihargai dan menjadi diri sendiri. Oleh karena itu, ia tidak ingin berhenti melakukan hobinya tersebut. Jonah kemudian memberikan Tami setruk pembayaran untuk jasa pembuatan kostum yang ia kenakan sebelumnya. Meski bingung bagaimana cara mendapatkan uang untuk kostum berikutnya,
Jonah tetap mendukung Tami. Tami optimis bahwa ia akan menemukan cara untuk membiayai kostum-kostum berikutnya. Ia bertekad untuk melanjutkan hobinya ini karena ia merasa bahagia dan mendapatkan pengakuan dari komunitas cosplay. Singkat cerita, Tami dan Jonah menghadiri acara cosplay berikutnya. Di sana Tami kembali bertemu dengan Jello yang sangat antusias dan meminta foto bersama karena ia adalah penggemar berat Tami. Saat berfoto, secara tidak sengaja Tami menggenggam tangan Jello dan mereka pun saling bertatap mata. Momen itu membuat Tami merasa tersentuh. Setelah itu, Tami melihat Ken dan Colleen di acara tersebut. Dengan polos, Tami menghampiri mereka dan bertanya kepada Colleen bagaimana cara mendapatkan uang untuk membuat kostum-kostumnya. Alih-alih menjawab dengan serius, Colleen malah mengejek Tami dan pergi begitu saja. Ken kemudian menunjukkan beberapa koleksi foto Colleen kepada Tami dan menjelaskan bahwa foto-foto tersebut bisa dijual untuk mendapatkan uang. Ken juga memberitahu Tami bahwa ia bisa menghasilkan uang dengan melakukan pemotretan cosplay seperti Colleen jika tertarik. Tami merasa penasaran dan tertarik dengan apa yang ditawarkan Ken sehingga ia meminta bantuan Ken untuk belajar lebih lanjut. Ken pun dengan senang hati memberikan kartu namanya agar Tami bisa menghubunginya jika berminat. Keesokan harinya, Tami mengunjungi studio milik Ken ditemani oleh Jello. Mereka berdua terkejut melihat banyak sekali foto-foto wanita yang dipajang di studio tersebut. Ken menjelaskan bahwa para modelnya dapat dengan mudah mendapatkan uang melalui pemotretan semacam itu. Mereka kemudian memulai sesi pemotretan untuk Tami. Namun berbeda dari biasanya, Ken lebih sering menyentuh Tami yang membuat Jonah merasa tidak nyaman. Meski demikian, Tami justru merasa nyaman dengan perlakuan Ken. Setelah pulang ke rumah, Tami teringat akan momen di studio dan merasa tergoda oleh kenangan tersebut. Ia bahkan mulai mencoba memainkan gawang miliknya sendiri dan membayangkan bermain futsal dengan Ken. Jonah di acara cosplay yang mereka hadiri berhasil menarik perhatian seorang pria bernama Aaron. Sementara itu, Tami bersama Ken sedang memamerkan dan menjual beberapa foto cosplay mereka. Keberhasilan Tami ini membuat Colleen merasa cemburu. Melihat potensi penghasilan yang menggiurkan, Ken mengajak Tami untuk melakukan sesi pemotretan tambahan pada malam itu. Terbujuk oleh tawaran tersebut, Tami pun setuju dan datang ke studio Ken tanpa ditemani oleh Jonah. Pemotretan pun dimulai dengan Tami mengenakan kostum yang sangat menarik. Pose-pose yang ia lakukan di depan kamera menimbulkan ketertarikan dari diri Tami. Tertarik dengan momen yang terjadi, Tami dan Ken akhirnya segera menggelar permainan futsal. Hubungan tersebut kemudian berlanjut menjadi kebiasaan mereka dan Tami mulai merasa lebih percaya diri. Ia semakin antusias dalam membuat video dengan kostum-kostum cantiknya. Kesuksesan pemotretan ini membuat foto-foto cosplay Tami laku keras di pasaran, menghasilkan pendapatan yang cukup besar. Ken pun mengirimkan sejumlah uang yang nominalnya cukup besar kepada Tami sebagai hasil dari penjualan foto-fotonya. Tami merasa sangat senang karena kini ia memiliki sumber penghasilan, memungkinkan mereka berdua sering menghabiskan waktu bersama. Hubungan mereka berkembang dan Tami serta Ken seringkali menghabiskan waktu di studio di mana mereka tidak hanya fokus pada pemotretan tetapi juga terlibat dalam aktivitas bermain futsal. Ketika Tami pulang, ia membawa banyak makanan. Ibunya yang melihat hal itu langsung bertanya-tanya dari mana Tami mendapatkan uang untuk membeli makanan tersebut. Tami menjelaskan bahwa ia saat ini memiliki pekerjaan sampingan. Suatu hari Tami bertemu dengan Jonah di sebuah kafe di mana Jonah memperkenalkan Tami kepada Aaron. Jonah menceritakan bahwa ia bertemu dengan Aaron di sebuah acara cosplay. Jonah juga memperingatkan Tami untuk berhati-hati karena ada kemungkinan akun media sosialnya telah diretas yang dapat menyebabkan foto-foto dan video Tami tersebar tanpa izin. Secara kebetulan, Colleen yang juga berada di kafe itu mendengar percakapan mereka tentang Ken. Colleen mendekati Tami dan memperingatkan untuk menjauh dari Ken karena ia tidak ingin Tami menjadi korban selanjutnya. Setelah memberikan peringatan tersebut, Colleen segera pergi. Ketika Tami pulang ke rumah, ia langsung mendapatkan kemarahan dari ibunya. Ternyata foto dan video Tami bermain futsal telah tersebar di internet dan keluarganya mengetahui hal tersebut melalui adiknya.
Ayahnya sangat marah dan kecewa, merasa bahwa tindakan Tami telah mencoreng nama baik keluarga. Meskipun Tami berusaha menjelaskan bahwa itu hanya bagian dari kostum cosplay, ayahnya tetap tidak bisa menerima penjelasan tersebut. Jonah yang sedang asik bermain futsal dengan pacar barunya harus terhenti ketika Tami tiba-tiba datang. Tami terlihat cemas dan berkata bahwa ia pergi dari rumah setelah diusir oleh ayahnya, dan kini ia tidak tahu harus pergi kemana. Dengan tulus Jonah menawarkan Tami untuk menginap di rumahnya. Beberapa hari kemudian, Tami menghadiri acara cosplay seperti biasanya. Namun di tengah acara, ia mengalami pelecehan. Beruntung, Jello muncul dan segera mengusir para pelaku. Setelah kejadian itu, Tami dan Jello berkenalan lebih lanjut. Tami pun pergi dari acara tersebut dengan mengenakan jaket milik Jello. Mereka kemudian membuat janji untuk bertemu di sebuah kafe. Dalam pertemuan tersebut, Tami meminta maaf atas kejadian di pertemuan pertama mereka saat Jello secara tidak sengaja menumpahkan minuman pada kostum cosplaynya. Jello dengan ramah mengatakan bahwa itu bukan masalah besar dan sudah melupakan kejadian itu. Ken melanjutkan sesi pemotretan dengan Tami, tetapi kali ini ia tampak tidak fokus dan kurang bersemangat. Bahkan ketika mereka bermain futsal, Ken terlihat lesu. Ketika mereka melakukan pemotretan di luar studio, Ken merasa canggung terutama karena kehadiran teman-teman Tami termasuk Jello. Ken mulai menunjukkan tanda-tanda cemburu saat melihat keakraban antara Tami dan Jello yang membuatnya marah. Ken akhirnya memutuskan untuk menemui mantan modelnya yaitu Colleen. Ia mencoba memaksa Colleen untuk kembali bekerja dengannya dengan mengancam akan menyebarkan video-video pribadi Colleen jika ia menolak. Ken ingin menjebak Colleen dalam permainan liciknya dengan maksud menjebol pertahanan Colleen agar mau kembali bekerja dengannya. Di tempat lain, Jello mendatangi Tami dan tanpa basa-basi mengungkapkan perasaannya. Ia dengan jujur mengatakan bahwa ia mencintai Tami apa adanya dan ternyata Tami juga merasakan hal yang sama. Dengan suasana yang romantis dan mendukung, mereka memutuskan untuk merayakan perasaan mereka dengan menggelar pertandingan futsal bersama. Keesokan harinya, Tami pergi ke studio untuk menemui Ken. Ia menginformasikan Ken bahwa ia ingin berhenti menjadi model cosplay dan meminta sisa pembayaran yang belum diterima. Namun, Ken menanggapi dengan cara yang tidak menyenangkan. Ia memaksa Tami untuk tetap berada di studio. Di dalam studio, Ken kembali mencoba menjebol pertahanan Tami, namun Tami berhasil menghindar dan melarikan diri dari situasi tersebut. Setelah melarikan diri, Tami bertemu dengan Jonah yang menunjukkan video viral yang memperlihatkan Tami sedang bermain futsal bersama Ken di studio. Video tersebut telah menyebar luas di internet. Tak lama setelah itu, ayah Tami menelpon untuk menanyakan kebenaran dari video tersebut. Merasa malu dan tertekan oleh situasi yang semakin memburuk, Tami memilih untuk mengurung diri di kamar selama beberapa hari, berusaha menghadapi dampak dari situasi yang rumit ini. Jello dan Jonah kemudian bertemu dengan Colleen, salah satu korban Ken sebelumnya. Mereka mengungkapkan bahwa Ken telah secara sistematis mencari cosplayer pemula di komunitas untuk dijadikan korban bermain futsal. Jonah dan Jello memutuskan untuk menemui orang tua Tami dan menjelaskan situasi yang sebenarnya. Mereka meminta kepada ayah Tami untuk membujuknya agar mau keluar dari kamar dan menghadapi kenyataan. Dengan kehadiran ayahnya, Tami akhirnya keluar dari kamar dan meminta maaf atas kesalahan serta keputusan yang diambilnya. Sebagai langkah untuk memperbaiki keadaan, Tami dan Colleen membuat video klarifikasi secara live. Dalam video tersebut, mereka mengungkapkan bahwa Ken adalah dalang di balik penyebaran video mereka dan semua masalah yang telah terjadi. Beberapa bulan kemudian, Tami berhasil membangun studio foto pemotretan cosplaynya sendiri. Tami merasa cosplay telah menjadi bagian integral dalam hidupnya dan ia bertekad untuk terus mengejar passion tersebut. Dengan dukungan dari teman-temannya dan tekad yang kuat, Tami kini meraih kesuksesan dalam dunia cosplay, membuktikan bahwa ia mampu bangkit dari masalah yang dihadapinya. Lalu film pun selesai.